Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marstuti Gani. Saya dari kelas B dengan NIM 221424052. Di sini saya akan membuat video mata kuliah Hubungan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan PPT dari kelompok 8 dengan judul Grinto. Pertama, bagian pendahuluan. Selama 2 dekade terakhir, telah tumbuh kesadaran global mengenai masalah-masalah kelangkaan sumber daya, hujan asam, penipisan ozon, dan pemanasan global. Menanggapi fenomena tersebut, muncul dorongan yang lebih besar bagi masyarakat untuk mulai mengadopsi kesadaran Think Green dalam pertimbangan kembali dampak tindakan sehari-hari terhadap lingkungan. Perhatian terhadap permasalahan lingkungan juga telah merambat ke dalam studi hubungan internasional. Grinto dipandang sebagai suatu perspektif atau ideologi yang berdiri sendiri. Bagian asal-usul ilmiah dan teknologi, kesadaran yang muncul akibat kemajuan sains serta kemampuan teknologi dalam mendeteksi dan mengukur krisis serta kerusakan lingkungan secara akurat. Kedua, asal-usul filosofi dan etika, referensi mendalam mengenai etika lingkungan dan bagaimana cara pandang manusia dalam menetapkan posisi di alam semesta. Ketiga, asal-usul politik respons serta bentuk gerakan dan kebijakan politik yang disusun untuk mengulangi kerusakan alam di tingkat nasional maupun internasional. Bagian tema-tema. Keterkaitan ekosistem, hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara keseluruhan kehidupan makhluk hidup di dalam biosfer dan kelangsungan ekosistem global. Kritik terhadap pertumbuhan ekonomi, penolakan terhadap modal pembangunan yang semata-mata mengejar keuntungan material dan pertumbuhan ekonomi tanpa melihat daya dukung lingkungan. Perubahan gaya hidup, dorongan untuk mengubah pola konsumsi dan gaya hidup agar lebih berkelanjutan dan selaras dengan tantangan alam. Bagian ketiga, negara dan kekuasaan. Kritik terhadap institusi negara modern yang dianggap sebagai bagian dari masalah karena mendukung struktur ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya. Menyoroti bahwa batas-batas teorial negara seringkali menghambat penyelesaian masalah ekologis yang sifatnya lintas batas dan global. Mendorong desentralisasi kekuasaan dari birokrasi pemerintahan pusat yang besar ke tingkat komunitas lokal yang lebih tangkap terhadap lingkungan. Mengutamakan bentuk demokrasi partisipatif agar masyarakat dapat mengelola sumber daya alam secara langsung dan berkelanjutan. Selanjutnya, bagian konflik dan kekerasan, menjelaskan bahwa kelangkaan sumber daya alam akibat kerusakan lingkungan dapat memicu ketegangan atau konflik baru antara aktor global, memperkenalkan bentuk kekerasan struktural atau lingkungan seperti perubahan iklim yang mengancam kelangsungan hidup seluruh spesies di bumi, menyoroti ancaman tak kasat mata seperti pemanasan global dan kerusakan lapisan ozon sebagai bentuk krisis global, menunjukkan bahwa eksploitasi alam demi kepentingan ekonomi yang seringkali menyingkirkan hak-hak makhluk hidup lain di alam. Selanjutnya, bagian perdamaian dan keamanan. Memperluas definisi keamanan dari sekedar keamanan militer atau pertahanan negara menjadi keamanan ekologis atau ecological security. Menekankan kelangsungan hidup bumi planetary survival sebagai prioritas utama bagi seluruh komunitas internasional, mengurangi eksploitasi yang merusak tatanan alam untuk menciptakan perdamaian jangka panjang yang bebas dari ancaman krisis ekologis.
mengedepankan ekosistensi atau hidup berdampingan secara damai antara manusia dan lingkungan. Selanjutnya, bagian kesenjangan dan keadilan. Menuntut keadilan ekologis yang tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi juga memberikan hak dan nilai intrinsik kepada spesies dan non-manusia. Membahas hubungan ketimpangan antara negara maju dalam kurung utara dan negara berkembang dalam kurung selatan terkait sejarah pengelolaan dan kerusakan lingkungan. Menghubungkan masalah kemiskinan global dan kesenjangan ekonomi dengan krisis kerusakan ekologis yang sering kali menimpa negara berkembang. Selanjutnya, bagian identitas dan komunitas. Mendorong pembentukan identitas sebagai warga bumi global kritis yang melampaui batas-batas politik negara dan budaya. Mempromosikan komunitas-komunitas global lokal dalam skala kecil untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan pegangan di tingkat lokal agar masyarakat tidak bergantung pada intrusi skala besar yang merusak. Membangun kesadaran kolektif yang menghormati siklus alam lingkungan sekitar kita. Bagian terakhir, kesimpulan. Green Talk bukan sekadar isu tambahan, melainkan sebuah perspektif radikal yang menawarkan cara pandang baru dalam studi hubungan internasional. Perspektif ini menuntut perubahan paradigma menyeluruh dalam tataan ekonomi, sosial, dan politik untuk merespon krisis lingkungan secara tuntas. Selain itu, Green Talk menegaskan bahwa manusia harus hidup seimbang sebagai bagian dari ekosistem bumi yang lebih besar. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.